Jadi Bapak Ibu, yang bagian trompet tadi disebut trompet sangkakala itu berarti menggambarkan sebenarnya teofani Allah itu menurut gambaran yang berkaitan dengan perang suci. Tetapi tekanannya sebenarnya bukan perangnya itu. Kalau kemudian batas ya tadi, ada batas-batas suci, umat yang melewati batas bisa celaka atau binasa. Hal itu tampak dalam gambaran misalnya dilempari batu, gunung meletus. Jadi kalau gunung meletus itu kan memang ada batu yang terlempar itu. Nah itu yang digunakan. Kalau ngomong dipanah, kalau melewati batas dipanah, nah itu kan kaitannya dengan gambaran perang suci. Kekuatan dan keagungan Yahweh tampak pada api, asap, dan gunung yang gemetar. Itu kalau ngomong gunung yang gemetar, asap, api, pasti itu gambaran gunung yang meletus. Sehingga itu digambarkan bahwa Allah itu mengerikan. Maka nggak semua tahan. Momo, itu kenapa disebut perang suci, Mo? Yang namanya perang masa suci, Mo? Ya itu tergantung sebenarnya itu di dalam kerangka apa. Tidak semua perang itu profan, Pak. Contohnya, Mo, yang suci, Mo? Kalau membela kebenaran, bahkan dulu di dalam tradisi kita sebagai orang Katolik itu kalau orang mau maju perang, tentara itu boleh minta sakramen orang sakit sebelum pergi perang itu, zaman dulu. Nah, sekarang tentara-tentara enggak ya Pak, seperti ya, enggak ada itu. Tapi kemungkinan besar itu kalau tentara-tentara Katolik itu pasti minta doa, meskipun tahu mau maju perang gitu. Tapi kan bukan masalah membunuhnya itu. Tapi bagaimana misalnya kayak perang Baratayuda itu adalah perang suci karena membela kebenaran. Itu berbeda. Bukan perang alur. Maka ada kayak misalnya di perang Baratayuda itu juga ada apa namanya? Ada aturan-aturannya. Dimulai jam berapa, selesai jam berapa. Terus aturan-aturannya seperti apa? Kalau lawannya gugur itu perawatannya harus seperti apa? Itu ada ya. Itu yang dikatakan perang. Orang mungkin teman-teman kita itu dulu ketika perang salib juga pasti belakang mengatakan dengan wah ini perang suci karena merebut tanah suci Yerusalem itu. Tapi di kemudian hari kan lalu ditafsirkan menjadi lain dan gereja mengakui bahwa ada kekeliruan. Paus Yohanes Paulus terus kemudian ensiklik Nostra Aetate melihat itu sebagai suatu penafsiran yang keliru mengenai kerajaan Allah itu. Pikirnya kan kerajaan Allah itu ya Yerusalem, tanah suci itu Yerusalem. Padahal tanah suci kita itu di mana? Di sana. Merebut apa itu namanya membela tanah air itu perang suci. Nah itu tradisi E ya. Nanti sekarang kita lihat misalnya tradisi E. Wah ini bahas bab 19 saja. Panjang, Mo. Jadi tradisi E menggambarkan penampakan Tuhan dengan latar belakang badai yang menimbulkan ketakutan. Ya itu Allah yang menakutkan, yang transenden. Memilih Musa sebagai juru bicara, maka ketika Allah itu tidak bisa dihadapi sendiri, maka Musa lah yang maju sebagai Juru bicara. Ketakutan yang disebabkan badai ayat 16b, coba 16b lihat.
ayat 16 B. Ada gurun dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Gemetarlah gitu ya. Jadi itu kan menunjukkan ketakutan yang sangat luar biasa. Musa mengadakan suatu bentuk perarakan liturgis yang menuntut umat ke kaki gunung, ayat 13b dan 17b. 13b. Coba, hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Jadi, kalau kemudian 17b, dan berdirilah mereka pada kaki gunung itu. Kaki gunung. Ya. Kemah ayat 17 tidak perlu dibatasi seperti kemah milik bangsa pengembara, tetapi lebih kemah militer. Selain sebagai alat liturgis, trompet sebagai alat perang. Itu gambaran dari tradisi B. Mari kita coba lihat yang bagian akhir. Ini berkaitan dengan soal kesucian. Nah, perikopa ini menekankan kembali telah dibicarakan dalam ayat 12 sampai 14a mengenai gunung Tuhan. Jadi ayat 21 sampai dengan 25. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus, mendapatkan Tuhan dan melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Jadi kan itu tetap mau dikatakan, kamu tidak boleh mendekati gunung itu melewati batas jarak tadi. Untuk kita masih ingat pada waktu Musa dipanggil itu dikatakan, tinggalkanlah kasutmu, ya. Ada tempat ini adalah tempat yang suci. Tanah milik Yahweh mesti dihormati karenanya ada batas-batasnya. Jadi kalau dari lereng itu ke atas itu adalah tanah batasnya Yahweh, sedangkan dari lereng ke bawah itu umat boleh ada di situ. Yang boleh mendaki gunung Tuhan adalah Musa dan Harun. Imam agunglah yang diperkenankan memasuki tempat Maha Kudus. Itu kayak altar saja. Ya, Maha Kudus. Ya, itu zamannya perjanjian baru. Misalnya kita lihat Syakaria pada saat menerima penampakan malaikat itu di mana? Kiranya dia adalah di tempat Maha Kudus. Kan tidak dilihat umat kan? Ketika dia sedang berdoa di situ, mendapatkan penampakan malaikat Gabriel, dia nggak percaya, lalu dia keluar mau mempersembahkan, ternyata sudah disusul. Itu kelihatan batas-batasnya. Seperti misalnya tirai bait suci, nah itu kan itu yang memisahkan antara tempat kudus dengan tempat makhluk. Nanti misalnya kita akan belajar di imaman itu tabut perjanjian itu diletakkan di mana? Tabut perjanjian diletakkan di tempat yang maha kudus itu. Kemahnya tersendiri. Oke. Waduh, ini bahasa kimia 19 ayat 19 saja Bu. Bab 19. Tidak selesai ya. Oke, Bapak Ibu dibawa pulang saja. Jadi minggu berikutnya